Banyak suami yang gak menyadari konsekuensi dari selingkuh dan menikahi pelakor. Ya padahal keputusan yang salah itu ya bisa membuat suami nyesel seumur hidup. Simak cerita saya di video ini sampai akhir ya bun, supaya bunda itu lebih paham dan lebih yakin bahwa kebanyakan pelakor itu hanya bikin suami itu nyesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Suatu hari ada seorang suami ngeluh tentang istrinya. Dia merasa istrinya di sini itu cerewet, suka marah-marah, gak pandai melayani, dan lebih mementingkan pekerjaannya daripada dirinya. Nah, di sisi lain, si suami ini punya kenalan seorang janda beranak 3. Oke, singkat cerita, karena merasa sering diomeli istri dan merasa tidak nyaman untuk berada di rumah, maka setiap kali pulang kerja, si suami ini mampir ke rumah si janda. Di sana, ya awalnya mereka cuma ngobrol biasa seperti layaknya seorang teman. Intensitas ketemuannya pun itu nggak sering-sering amat. Tapi ya seiring berjalannya waktu, mereka malah makin sering ketemu, makin sering ngobrol. Dan si pria beristri ini yang tadinya cuma ngobrol biasa aja, ya akhirnya mulai curhat nih, urusan pribadi dan urusan rumah tangganya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ternyata si wanita janda beranak 3 ini itu juga menaruh hati pada si pria beristri tadi pun. Sejak itu, si suami ini makin sering ketemu dengan si janda. Dan topik obrolan mereka pun itu makin intim dan emosional. Setiap kali si pria beristri mampir ke rumahnya, si janda selalu menyediakan makanan, minuman, dan sambutan yang ramah. Dan ini membuat si pria beristri betah untuk berlama-lama berada di sana. Semakin kesini, si pria beristri ini makin sering main ke tempat si janda. Bahkan kali ini, si janda itu selalu mengkondisikan 3 anaknya supaya bisa tidur lebih awal, sehingga mereka itu bisa bercengkrama dengan lebih intim. Nah, akhirnya sudah bisa ditebak ya bun, si pria beristri dan si janda jatuh dalam perselingkuhan yang lebih besar. Bahkan mereka sampai berzina. Setelah lama berhubungan dengan si janda ini, sikap si pria beristri ini jadi berubah ke istrinya. Dia jadi kasar, egois, suka maki-maki dan dingin. Dan tidak lama kemudian si suami menceraikan istrinya demi si janda. Nah, kalau saya hentikan ceritanya sampai di sini mungkin bunda pasti gemes dan marah-marah kan? Bun, kok suaminya bisa setega itu sih? Oke, makanya bun, saya teruskan dulu ceritanya ya. Setelah menikah, si suami ini berpikir dia itu akan dapat perlakuan dan pelayanan yang sama seperti sebelumnya. Disambut dengan hangat, disanjung, dipuji, didengerin, dipijit, ya dilayani biologisnya. Nah, tapi ternyata yang terjadi itu malah sebaliknya, bun. Si janda yang jadi istri barunya ini itu justru malah sering marah-marah, sering menuntut, dan jauh lebih galak dari istri yang sebelumnya. Kok bisa begitu? Iya bun, karena posisinya sekarang itu sudah berubah. Kemarin-kemarin si janda ini kan merasa dia tidak punya kendali atas si suami orang. Dan karena itulah dia tuh berusaha untuk tahu diri dan melakukan yang terbaik. Dan ini membuat si pria beristri ini kepincut. Bahkan sampai membayangkan, wah gimana bahagianya kalau bisa hidup bersama si janda ini tuh 24 jam tiap hari. Tapi sekarang kondisinya tuh udah berbeda. Si pelakor ini kan statusnya sudah jadi istri, sehingga dia merasa sudah punya kendali dan kuasa atas diri suami. Mau dia marah-marahin, mau dia tunjukin kegalakannya, itu ya hak dia. Apalagi di sini si janda juga udah punya anak 3. Dia jadi merasa bebas untuk menuntut si suami untuk menafkahi dia dan 3 anaknya. Apapun itu yang jelas, di fase ini si janda ini bebas untuk menunjukkan sifat aslinya. Karena dalam berumah tangga itu ya nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Kalau sifat aslinya jelek, ya kejelekannya itu ya akan muncul ketika berumah tangga. Nah, masalahnya nih bun, banyak suami yang tertipu ketika bersama wanita lain. Padahal setiap orang itu kan punya 2 sisi, dengan perbandingan 80
banding 20. Orang yang belum begitu kita kenal, nah itu baru terlihat 20% sisi kepribadiannya. Jadi sifat aslinya yang 80% ini itu masih tertutupi oleh 20% yang terlihat dari luar. Nah sayangnya, banyak suami yang kepincut oleh 20% sisi luar pelakor, sedangkan dia nggak ngerti nih bahwa 80%-nya itu busuk. Inilah Bun yang sebenarnya terjadi dalam kasus-kasus perselingkuhan. Ya hanya saja banyak suami yang ya karena egonya udah terlalu gede ya, dia nggak mau mengakui kalau dia itu nyesel. Terus gimana caranya biar dia itu mau jujur ya, menunjukkan rasa sesalnya ke istri? Itu hanya bisa terjadi ketika hati suami benar-benar sudah terketuk oleh hidayah Allah. Nah itulah kenapa ketika kita mau berusaha mengatasi perselingkuhan suami, ya kita nggak bisa meninggalkan yang namanya ikhtiar spiritual. Karena hati suami itu milik Allah. Ya hanya Allah lah yang berkuasa untuk menurunkan hidayahnya ke hati suami. Oke, sampai di sini paham ya Bun? Jadi buat Bunda yang ingin menjalani ikhtiar yang paripurna ya secara lahir dan spiritual untuk hajat Bunda yang ingin mengembalikan cinta dan kesetiaan suami, maka insya Allah saya siap mendampingi ikhtiar Bunda. Nah untuk itu Bunda bisa langsung saja klik link WhatsApp yang ada di bawah video ini. Baik, semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.